Sobat Himagri, bertemu lagi dengan saya Rizna Alpiana di acara Bisa Hijrah, bincang santai bareng Himagri, jangan marah. Oke, kali ini untuk memperingati Hari Pangan Sedunia, kita membawa narasumber keren kita nih. Perkenalkan, beliau adalah Pak Cakti Indra Gunawan. Beliau merupakan Wakil Dekan Pasca Sarjana Universitas Tribuana Tunggadewi. Boleh saya hai dulu Pak ke Sobat Himagri. Hai semuanya yang ada di rumah dan di mana-mana. Oke, mungkin di sini kita mau ngucapin ya Pak. Selamat Hari Pangan Sedunia untuk masyarakat sedunia tentunya. Mungkin kita mulai aja ya Pak perbincangan kita pada hari ini. Mungkin saya mau bertanya Pak, mengapa sih Pak Hari Pangan Internasional itu atau Hari Pangan Sedunia itu penting kita rayakan atau penting kita renungkan? Iya, Hari Pangan Dunia itu memang sebuah substansi dari upaya kita umat manusia ya, supaya tidak ada kelaparan, no hungry, no sacrifice dan sebagainya. Itu kan penting sekali kan ya. Jadi itu sebagai suatu tonggak di mana kita melakukan upaya-upaya yang a better life gitu, sebagai kehidupan kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Karena ini masalah pokok kan, ini pangan. Jadi there is no food, of course dying all of human beings kan gitu ya. Ya, itulah yang kita peringati Hari Pangan Internasional, itu sangat penting sekali. Oke. Untuk tema pangan tahun ini itu tuh apa sih Pak, dan relevansi dengan pangan global saat ini tuh apa sih Pak untuk tema pangan tahun ini di 2024? 2024 ini menarik sekali Mbak ya. Jadi hak atas pangan untuk semuanya dan untuk kehidupan yang lebih baik, better life kan itu ya. Kenapa kita harus punya hak atas pangan kepada semuanya? Karena manusia itu pada dasarnya kan dalam teorinya Abraham Maslow itu kan yang pertama itu ada namanya basic needs. Basic needs itu otomatis berhubungan dengan makan ya kan, makan atau hal ini adalah pangan itu merupakan bukan hanya satu negara atau dua negara tapi all of human beings kan gitu ya. Makanya hak atas pangan untuk semua dan untuk kehidupan yang lebih baik. Lebih baik kenapa? Kalau pangan sudah tercukupi maka otomatis bisa meningkatkan social life, kemudian self esteem dan seterusnya yang lebih tinggi lagi daripada sekedar kebutuhan pangan. Pangan juga pentingnya untuk kesejahteraan rakyat. Karena kalau rakyat kelaparan semuanya ambiar kalau kata sekarang. Anak kos juga nanti kelaparan juga, nggak bisa makan, nggak bisa kerjain soal ujian dosennya. Nanti nilainya C katanya. Nggak fokus. Balik ke iklim ya Pak. Kan iklim di Indonesia sekarang itu maupun di luar negeri sekarang tuh kayak berubah-ubah ya Pak. Dan dampak untuk ketahanan pangan di belahan dunia tuh gimana sih Pak dengan adanya iklim yang sering berubah-ubah ini? Iklim itu adalah sesuatu yang kalau saya boleh bilang itu sebagai force majeure ya. Force majeure itu adalah sesuatu yang kadang nggak terduga. Jadi sebenarnya sih sudah diprediksi oleh para ilmuwan, hanya iklim kan itu perkembangannya itu sangat cepat. Nah, kalau iklim ini bisa membawa impact kepada kehidupan, otomatis juga berdampak juga pada pertanian, pada pangan dan seterusnya. Nah, climate change dan perubahan-perubahan iklim ini kan tidak hanya di Indonesia Mbak, tapi juga di berbagai negara, yang mana apabila tidak diatasi dengan baik atau tidak di-prepare maka akan menghabiskan atau meluluhlantakan seluruh infrastruktur dan tidak ada yang berhasil untuk proses pertanian mulai dari produksi awal sampai panen gitu. Krusial banget ya Pak kalau ngomongin soal iklim itu. Dan itu berbahaya kalau kita nggak ada persiapannya. Oke. Ngomongin iklim ya, terus kita ngomongin teknologi Pak. Kan kalau di pertanian ini sekarang memang dari dulu untuk mengefisienkan pertanian itu sendiri, sekarang kan ada yang namanya IoT kan, Internet of Things kan. Nah, peran teknologi itu dalam membantu mengatasi krisis pangan saat ini tuh gimana sih Pak caranya? Ya sangat penting sekali ya, makanya ini buku Bapak ini kebetulan didanai oleh Kemendikti ya tahun ini 2024. Jadi saya salah satu dari dosen di seluruh Indonesia yang mendapatkan anggaran dari pemerintah
Dari puluhan ribu kita cuma beberapa ribu yang dapat. Nah ini saya di sini menjelaskan bahwa teknologi di dalam sebuah sistem informasi manajemen, terutama untuk menanggulangi masalah pangan, itu sangat sangat signifikan gitu loh Mbak. Jadi pada waktu saya di Australia Mbak ya, waktu kuliah saya 4 tahun itu fotonya di sana. Jadi waktu saya di Australia itu teknologi itu IoT dan sebagainya itu memang sebuah hal yang sangat nomor satu, number one ya. Di sana itu tidak ada teknologinya itu tidak ada yang medium atau low, semuanya teknologinya high medium, high level. Jadi bayangin nih Mbak ya, saya datang ke pertanian, di situ cuma ada 1-2 orang aja, suami sama istri di sama anjing-anjing itu tadi kan yang menemani mereka di lahan. Nah itu menariknya itu dengan teknologi yang luar biasa itu benar-benar langsung bisa mengatasi semua hal-hal yang berhubungan dengan proses pemupukan dan sebagainya, sama mapping dan sebagainya. Kalau ini ada cuaca nanti bagaimana solusinya, dan itu tersentral dengan pemerintah pusat yang ada di Australia itu. Nah, jadi tidak ada tidak ada yang sulit bagi petani-petani kalau kita menghadirkan memang teknologi. Nah, ini harus ada di Indonesia, makanya kita dorong pemerintah untuk terus meningkatkan teknologi, karena dengan teknologi maka otomatis daya dongkraknya kan ada multiplier efeknya kan lebih gede daripada secara manual dan seterusnya. Mungkin itu ya Pak salah satu kekurangan Indonesia. Iya, memang harus kita akui. Iya kan? Teknologinya kurang untuk di Iya, pertanian sendiri. benar. Iya. Mungkin itu salah satu tantangan juga ya Pak, tantangan besar Indonesia kan. Benar, nah, untuk ada lagi nggak sih depan. Pak tantangan besar Indonesia, khusus di Indonesia Pak, dalam ketahanan pangan berkelanjutan selain tadi teknologi? Iya, kita itu kemarin ada pidato calon presidennya Pak Prabowo yang telah dilantik besok tanggal 20 itu dalam BNI Investor Daily Summit mengatakan bahwasanya memang pangan itu number one, kata beliau, kata Pak Prabowo, dan itu kita harus mengakui bahwa masih banyak beberapa infrastruktur yang belum disiapkan gitu. Oleh karena itu sekarang dengan presiden yang ke depan ini kita dorong ya, kita sebagai rakyat ya kan boleh kan kita ngomong ke bapak kita sendiri, bapak presiden, kita kan dari rakyat biasa, menyampaikan bahwa tantangannya adalah bukan hanya teknologi tapi juga infrastruktur ya. Apa itu infrastruktur? Infrastruktur itu ya mulai dari transportasinya, kemudian accessibility-nya, kemudahan untuk mendapatkan informasi, dan yang paling penting Mbak, satu lagi yang sangat membuat Indonesia itu salah satunya ketinggalan ya dengan negara lain, itu adalah transparansi dalam pengelolaan pangan, kemudian distribusinya itu kita masih belum terkuat gitu. Contoh ya pupuk aja itu kan kadang-kadang petani masih bingung kan untuk dapetin pupuk itu, padahal sudah disampaikan. Kena kata Pak Prabowo kemarin, saya mengutip itu karena barusan ini disampaikan di forum resmi, bahwa kadang-kadang nggak nyampe ke petaninya gitu loh. Berarti kan ada sebuah yang tadi Bapak bilang transparansi dan accessibility-nya nggak nyampe gitu loh. Nah inilah yang harus kita perbaiki Mbak, sistemnya itu namanya infrastructure and management system. Nah sistem manajemen pangan ini yang harus diperkuat dengan apa? Yaitu dengan bantuan dari dorongan dari pemerintah bersama DPR untuk menggodok undang-undang itu tadi Mbak, undang-undang percepatan, kalau saya boleh istilahnya bilang undang-undang percepatan ketahanan pangan. Kita sudah punya sih Bappenas, Badan Pangan Nasional dan seterusnya. Hanya itu tadi, kalau boleh saya dalam riset saya itu accessibility sama transparansi itu harus benar-benar dibuka, karena ini menyangkut masalah tadi di awal kita udah ngomong kan, hak semua orang. Nah kalau nanti ada krisis pangan gimana, orang bisa kelaparan, mati semuanya dan sebagainya, walaupun kita di negara agraris yang banyak sawah dan sebagainya, tapi tidak menjamin kita bisa tersedia pangannya gitu, karena nggak ada accessibility, transparansi. Mungkin itu ya Pak sebabnya kenapa kita masih saja impor beras. Berputar-putar di situ karena kebetulan mahasiswa Bapak sendiri bimbingan S2 Bapak, dia kerja di staf Bappenas. Kemudian saya telepon kan, kenapa masih impor kayak gitu, mohon izin ya, itu karena memang stoknya memang kurang, jadi terpaksa harus beli dari Vietnam dan sebagainya, dan dia bertugas ke negara-negara untuk mengisi kekurangan stok tadi. Nah pertanyaan, ada apa gitu? Ternyata itu tadi accessibility, transparansi nggak jalan.
kenapa? Kalau ada transparansi kan maksudnya gini loh. Oh berarti daerah ini bisa difokuskan untuk lahan pertanian. Mestinya kan harus transparan dan dananya jelas, kemudian sistemnya jelas sehingga pupuk tadi nyampe ke petani, nggak nyantol-nyantol, kemudian tidak terlalu banyak kesulitan petani itu untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dalam untuk pengelolaan ini pertanian. Berarti transparansi dari pemerintah berarti. Benar. Yang harus dilakukan pemerintah itu sekarang. Dan diakui itu, memang kita belajar memproses. Wajar lah, negara kita kan masih proses negara maju. Yeah. Kalau mau izin, kalau di Australia kan memang mereka udah ratusan tahun belajar ya, jadi dari kesalahan lagi belajar sehingga accessibility, transparansi bahkan sampai di desa paling kecil sekalipun bisa dipantau gitu loh, di mapping, lihat di itu daerah mana yang ini gersang atau gagal panen atau daerah lain yang panennya melimpah. Nah ini sudah ada sehingga bisa mengisi kekosongan yang di sini salur. Kalau di sini kan Jawa Barat kelebihan ini cabai, di sini kekeringan, di sini nggak ngambil dari sini gitu, nggak ada accessibility tadi loh. Sehingga sehingga cabainya dibuang-buang, sayurnya dibuang-buang. Jadi di situ akhirnya pangannya akan muspro itu. Seharusnya itu terdistribusikan. Betul, terdistribusikan dengan tadi accessibility, aksesnya jelas dan transparan. Halo teman-teman yang ada di Jawa Timur, kalian kurang lombok atau cabai. Oh ya, kami ada banyak petani-petani di Jawa Barat. Nah dikirim ke sini, harus ada transparan, harus ada sistem manajemen kakak. Mungkin dengan seperti itu kita tidak akan kekurangan ya Pak. Tidak mungkin. Karena Indonesia dengan luas tanah, terus negara agraris, kayak satu hal yang aneh menurut saya, kenapa harus kekurangan gitu loh Pak. Betul, karena tadi kembali lagi ya, transparansi, accessibility itu belum jalan. Ya, mungkin itu yang harus ditekankan di pemerintahan Bapak Prabowo sekarang yang besok mau dilantik. Iya. Tapi bagus kok, itu nomor 1 loh Mbak program itu, pangan. Berarti cocok dengan diskusi sekarang. Iya. Terus Pak, sekarang kan lagi tren ya Pak di pertanian itu pertanian organik. Terus Pak, peran pertanian organik itu gimana sih Pak, dan sustainable farming untuk mendukung ketahanan pangan selanjutnya Pak? Iya, kita bicara sustainable farming itu otomatis we talk about future kan, ya kan? We don't talk about today kan gitu ya. Jadi kenapa harus future? Kenapa harus the next time? Karena kita hidup kan bukan sekarang Mbak, ada anak kita, ada cucu kita dan seterusnya. Nah kalau ini berhenti, nggak ada sustainable, nggak ada keberlanjutan, ya mampus kita. Nanti anak cucu kita makan apa gitu? Padahal berarti sama aja ini Mbak, kita mati kekeringan di lumbung padi. Padahal kata Mbak tadi kan lumbung padi sebenarnya gitu. Hanya kita tidak memaksimalkan tadi accessibility-nya, kemudian dan pertanian organik ini tidak dimaksimalkan juga karena dukungannya masih agak belum gitu. Ya, kenapa belum? Ya itu tadi karena belum, kembali lagi lah, harus ada transparansi dari pemerintah, harus didukung ini yang pertanian organik ini, dan ini penting sekali untuk membuat ketahanan pangan kita lebih dahsyat lagi. Kemudian mohon maaf, zamannya dulu Pak Harto ya, zamannya Pak Harto dulu kan ada namanya apotek hidup dan seterusnya. Kemudian itu didukung benar-benar kayak gitu ya. Tapi itulah negara kan naik. Maksudnya perjuangannya kan nggak hanya 1-2 kali, harus berjuang terus Mbak. Harus didukung untuk ketahanan pangan sehingga lebih kuat, lebih bagus gitu. Sekarang kita pindah ke generasi muda ya Pak, yang sering disebut generasi Gen Z atau sekarang generasi sandwich katanya. Ya. Gimana sih Pak cara melibatkan generasi muda sekarang untuk melek terhadap isu ketahanan pangan Pak? Gitu. Bagaimana sih caranya mengajak anak muda itu Pak? Gitu. Sebenarnya kembali ke, kalau menurut saya pakai teori McGregor Mbak. Teori McGregor itu ada X sama Y. Teori X itu mengatakan bahwasanya itu harus stick, jadi harus didorong, misalnya harus sedikit dipaksa. Soalnya petani-petani sekarang yang saya temui di lapangan itu juga anak-anaknya nggak mau lagi ngelanjutin lahannya gitu. Jadi akhirnya mangkrak, akhirnya dijual ke pengembang ya, jadi ruko, jadi nggak ada lagi keberlangsungannya itu. Nah ini kan nggak menarik bagi young generation atau generasi sandwich. Oleh karena itu perlu ada 2 hal. Yang pertama kita pakai teori stick tadi, stick and carrot tadi. Jadi kita dorong, kita paksa melalui kurikulum. Jadi misalnya kalau anak SD, SMP, SMA itu sudah diwajibkan harus turun ke
ya pertanian, kemudian mengerti ketahanan pangan kita, kondisinya kayak gini, ini lahan kamu dan sebagainya. Jangan sampai ini menjadi bumerang bahwasanya tidak ada yang mengelola, generasi kamu nanti siapa lagi. Nah itu harus dimasukin ke dalam kurikulum. Nah nilainya nanti baru lulus syarat ijazah SMA Mbak, atau syarat ijazah untuk S1 ya itu harus berapa bulan seperti di negara-negara lain, turun lapangan dulu, mengenal dulu dan dipaksa. Bahkan mohon maaf kalau di beberapa negara itu kayak negara terbaik ya untuk pendidikan itu Finlandia, itu benar-benar didorong sampai ke lapangan dulu, nyata baru dia dapat ijazah. Jadi harus ada dorongan. Atau yang kedua teori Y. Teori Y itu artinya ada iming-iming gitu loh. Oke, nanti kalau kamu masuk ke desa, kemudian kamu gajinya setara dengan ASN atau lebih di atasnya. Jadi misalnya gajinya 3 juta, misalnya di Malang ini UMR katakanlah 3, sekian juta. Oke, kita gaji 4 juta sebulan. Nah, itu menarik bagi Gen Z atau untuk mendapatkan anggaran seperti itu, dan itu kalau memang benar Pak Prabowo bisa mengadakan namanya proyek padat karya. Proyek padat karya adalah mengiming-imingi para generasi sandwich itu tadi. Jika kamu peduli terhadap ketahanan pangan, jika kamu masuk ke wilayah pertanian, kamu menanam apapun juga, yaitu padi, jagung ataupun juga yang di setting pemerintah, kamu dapat anggaran gaji 4 juta atau 5 juta. Jadi harus double gitu. Itu menarik. Jadi berapa kali UMR jadi lebih menarik. Nah dari situ maka mereka akan tanda kutip termotivasi yang pakai teori Y tadi atau teori X tadi dengan melalui kurikulum tadi. Ya biasa ya Pak, anak sekarang kalau nggak diiming-imingi dulu nggak akan mau. Nggak ada gulanya sebut nggak datang. Iya, apalagi soal pertanian anak muda sekarang Pak. Bahkan yang saya tahu ya Pak, di universitas-universitas lain pun yang memang mau masuk ke jurusan pertanian itu sedikit banget. Dan itu berbahaya. Ya, padahal kita negara agraris loh. Harusnya anak muda sekarang tuh lebih melek ke pertanian. Benar. Mencintai dunia pertanian, mencintai sustainable tadi. Betul Pak, biar kita nggak harus impor beras. Impor terus nanti. Ya kalau di informasi ada Mbak, di Vietnam itu kata Bapak Nas, kata mahasiswa saya yang S2 tadi, juga mereka nggak mau juga jual kemana-mana karena mereka juga untuk kebutuhan rakyat sendiri. Kembali ingat kan perang Ukraina Rusia kan melumpuhkan berbagai sektor distribusi kan, salah satunya tidak ada pupuk yang kurang dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali dampaknya sehingga negara-negara itu mau membiayai atau mau menghidupi rakyatnya sendiri, nggak mau berasnya dikirim ke Indonesia Mbak, kayak gitu. Makanya padahal Indonesia kan lebih banyak lagi tanahnya di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Bali, NTT, NTB, Maluku, Sulawesi, Papua itu masih banyak yang bisa dilihat. Makanya kembali lagi harus ada proyek padat karya, pemerintah menyediakan lahan, generasi Z dikasih gaji 4 juta ya. Jadi misalnya yang lulusan pertanian, sehingga nanti supaya tertarik ini fakultas pertanian biar lebih banyak meledak yang daftar gitu. Artinya masuk fakultas pertanian kamu akan langsung dapat kerja gitu, tidak perlu lagi bingung nyari kerja. Tapi pertaniannya otomatis bukan tradisional ya Mbak ya, tapi sudah modern, sudah menggunakan alat-alat ya yang canggih lah, yang ya kita perkembangan teknologi luar biasa. Oke, mungkin di sini seberapa penting sih Pak peran pemerintah, terus peran sektor swasta sama kita sebagai masyarakat sipil untuk mencapai ketahanan pangan itu Pak? Ya memang itu merupakan hukum alam. Masih ingat nggak dulu waktu Nabi Yusuf itu 7 tahun masa kekeringan dan 7 tahun masa masa keemasan atau masa panen kan. Makanya 7 tahun masa zaman Nabi Yusuf itu itu pemerintah ya, government Nabi Yusuf kan dia menjadi menteri keuangan atau bendahara Mesir. Dan dia sebagai seorang panglima militer juga, artinya dia adalah mewakili pemerintah kan gitu ya. Nah, pemerintah dengan kondisi yang seperti itu akhirnya dalam masa curah hujan tinggi dan sebagainya, masa untuk menanam bagus, maka melibatkan masyarakat itu tadi dan melibatkan perusahaan atau company ya untuk bersama-sama menggarap lahan-lahan di Mesir itu ditanami habis-habisan. Sebelum 7 tahun nanti pacet klik, udah nggak ada stok makan, setetes air pun nggak turun kan gitu. Nah, akhirnya tiga unsur utama kalau kita bilang dalam fakultas ekonomi, kita mengenal istilah Adam Smith, itu ada istilahnya 3 sektor ya kan.
pemerintah, swasta dan masyarakat atau perusahaan. Nah, itu dilibatkan oleh itu tadi di Mesir tadi, sehingga begitu misalnya Mbak dan keluarganya Mbak membantu pemerintah, Mbak nanti dapat gaji atau pangan yang untuk 7 tahun nanti aman. Yang bekerja saja, kalau nggak mau bekerja ya dapatnya sedikit, atau bahkan kalau tidak mau membantu ya dia nggak dapat bagian. Jadi begitu kelangkaan pangan benar-benar terjadi, stok mereka udah siap, lumbung-lumbungnya di setiap desa yang ditanami oleh government tadi. Jadi pemerintah itu harus meminjam tanah rakyat, dibiayai oleh pemerintah, kemudian canggulnya, teknologinya dari pemerintah. Kemudian company, perusahaan dengan CSR-nya, Corporate Social Responsibility, dia mendukung misalnya pupuknya lah, bantu apanya, pokoknya ada keterlibatan swasta di situ. Nah, kalau itu terjadi, dahsyat, Indonesia bisa kembali lagi ke kerajaan Majapahit dulu sebagai Central of Food. Bayangin Mbak, kalau ke Mojokerto, di situ ada namanya kolam segaran, itu tuh untuk membendung air untuk pada saat masa sulit sehingga tetap air lancar di daerah Mojokerto dan sebagainya. Itu kan teknologi yang sudah sangat maju pada tahun 1390-an. Dan Majapahit sebagai pusat peradaban di dunia untuk pangan. Jarak dari Malang cuma berapa jam? 2 jam. Di daerah Trowulan. Kalau Mbak bisa lihat di sana ada namanya kolam, kotak gini, segara namanya. Itu benar-benar semacam bendungan raksasa, melibatkan pemerintah, melibatkan masyarakat, melibatkan swasta. Kemudian ketahanan pangannya benar-benar kuat. Begitu negara-negara lain pada pacaklik, di Majapahit tetap aman karena cadangannya ada. Terus kemudian ketahanan pangannya kuat dan seterusnya. Benar tadi itu teori yang tadi itu, keterlibatan 3 sektor tadi. Berarti itu sektor yang penting ya Pak, 3 sektor penting. Benar. Itu biar ketahanan pangan Indonesia selanjutnya itu bisa seperti zaman-zaman Majapahit. Benar, dan itu bisa terjadi. Bisa Pak. Kalau sangat bisa. Sektor itu kayak kolaborasi dengan benar gitu Pak ya. Benar. Menciptakan ketahanan pangan Indonesia yang lebih maju untuk kedepannya. Benar, harus ada kolaborasi. Kalau enggak, misalnya pemerintah itu tadi kalau nggak transparan ya nggak jadi Mbak. Iya. Ya kan, benar kan? Pemerintah kalau nggak memberikan pupuk yang jelas, nggak memberikan ini jelas, nggak jadi. Harus jelas, pemerintah harus benar-benar pro rakyat, jangan pro ke, mohon maaf, ke oligarki lah. Kalau itu oligarki ya repot nanti. Kalau pro ke oligarki ya nanti akhirnya segala sesuatu untung rugi ya. Tapi ini pangan kan jangan untung rugi lah. Ini masalah tadi kan, temanya Hari Pangan Internasional, hak semua, pangan itu hak semuanya. Jadi jangan hanya untuk orang-orang kaya, semuanya. Makanya di Majapahit kan untuk semuanya itu tadi. Bendungan itu untuk semuanya, bukan untuk tokoh-tokoh pejabat Majapahit, bukan, untuk semua rakyat, mulai dari Mojokerto, Jombang, Madiun dan seterusnya itu dialiri. Masuk ke penghujung ya Pak. Iya. Sudah lama kita berbincang. Saya pengen tahu dong Pak, harapan Bapak untuk masa depan ketahanan pangan itu sendiri gimana sih Pak? Iya, kalau harapan saya cuma satu ya. Kalau kami kan generasi sudah tua, yang terlebih kami udah pada meninggal lah, angkatan kami, kalian yang meneruskan kan gitu ya. Jadi kita generasi sudah tua ini kan. Saya di Unitri ini aja udah 20 tahun Mbak, 20 tahun mengajar ini. Waktu kampus belum ada kayak gini, masih sawah banyak ular lewat gitu. Tahun 99.000 udah 20 tahun lagi. Jadi kami ini, harapan kami itu, ingat ya, FAO, Food and Agriculture Organization, udah mewanti-wanti kelangkaan pangan, bahaya kelangkaan pangan, berkali-kali laporannya, reportnya dari Badan Pangan Dunia. Tahun 2024 ini juga kemarin udah melaporkan bahaya kelangkaan pangan bukan hanya di Indonesia, Mbak, seluruh dunia. Gitu. Nah, inilah yang harapan saya, semoga satu tadi government benar-benar melaksanakan janjinya ya, tadi seperti Pak Prabowo, pangan nomor 1. Berarti dia harus transparansi dan accessibility. Aksesnya harus dibuka kerannya. Kemudian yang kedua itu tadi swasta harus terlibat Mbak. Yaitu tadi bukan hanya pemerintah dan perguruan tinggi, kalau bisa juga harus dilibatkan. Ketiga itu masyarakat harus dilibatkan, terutama yang muda-muda yang kaya-kaya harus diiming-imingi dengan proyek namanya padat karya. Jadi waktu mahasiswa belum ada duit, kalau perlu mahasiswa Fakultas Pertanian sudah ada gaji 1 juta atau 2 juta untuk turun ke lapangan. Jadi turun ke lapangan jam berapa sore gitu, pagi kuliah. Jadi benar-benar kuat gitu loh, ilmunya teori dapat, prakteknya dapat, tuh dia dapat duit, dia nggak perlu lagi minta orang tua. Jadi waktu seperti saya di Australia dulu, pagi kuliah, sorenya bisa kerja, apa dan sebagainya. Dan itu bisa diterapkan kalau memang pemerintah transparan dan dananya kan udah disiapin
berapa puluh triliun, berapa ratus triliun mestinya kalau itu untuk pendidikan itu. Jadi harapan saya, ayo kita bangsa Indonesia, kita ada dua pilihan, mau jadi negara besar lagi, menjadi pusat pangan dan kita nggak lapar, atau kita akan kelangkaan pangan nggak ada, karena menurut ilmu ekonomi kalau beras nggak ada di pasar di Noyo, pasar Landung Sari, kita punya emas satu gunung pun nggak ada harganya. Jadi jatuh semua harga kalau kelangkaan pangan benar-benar nggak ada lagi yang parah ya, nggak ada lagi barang yang ada di. Jadi contoh misalnya kalau Mbak ke gurun pasir, Mbak kalau suatu saat Mbak ke Arab Saudi ya, saya pernah ke sana. Yang paling bergerak apa sih, uang atau air Mbak? Air Mbak, saya pernah ke daerah Arab Saudi sana. Jadi kamu punya uang berapa? Punya uang jutaan. Dengan satu teguk air lebih bergerak ini Mbak. Jadi kembali lagi, makanya kalau pangan nggak ada, uang berapapun nggak ada harganya. Dan terjadi chaos, akhirnya Indonesia bisa, ya mohon maaf ya, jangan sampai kemudian ya itulah. Saya nggak ngomong pokoknya, makanya kita harus kembali lagi menjadi negara besar dan kuat. Dan saya berharap teman-teman pertanian, fokus pertanian, prodi apa aja lah, ayo kita tetap semangat dan ini jadi kita yang ini, anak-anak kita yang ini harus disemangati dengan stimulus, itu bukan hanya tentang teori-teori tapi dengan fulus yang nyata. Fulus itu harus utama. Untuk apa? Supaya dia meningkatkan kemampuan teorinya, prakteknya di lapangan, dan di situ meningkatkan prodi-prodi jumlah keinginan mahasiswa baru yang masuk ke pertanian. Kalau enggak, ya mohon maaf, lama-lama tambah sedikit terus siapa yang mengurusi pertanian? Masa orang hanya nyari uang, padahal itu penting sekali ya, menurut saya kayak gitu. Oke, mungkin kita sudah di penghujung acara nih. Bapak sudah menyampaikan harapannya untuk ketahanan pangan Indonesia selanjutnya. Mungkin terima kasih Pak untuk waktunya. Iya. Kita sudah bisa ngobrol-ngobrol nih terkait ketahanan pangan. Tapi satu lagi boleh nggak nambahin? Boleh Pak. Lumbung pangan ya, lumbung pangan desa dalam teori saya, Indonesia tidak akan kelaparan, Indonesia tidak akan ada kelangkaan pangan jika lumbung pangan desa itu ada. Setiap desa harus punya lumbung pangan, 3 tahun, 5 tahun disiapin di situ berasnya dan sebagainya, bahan-bahan seperti sorghum dan sebagainya, atau ketela pohon dan sebagainya yang diawetkan kayak gitu. Jadi pada saat benar-benar nanti El Nino datang, kemudian bencana alam, gempa bumi, bahkan perang dunia 3 itu kita udah siap. Tapi kalau di lumbung desa itu nggak ada stoknya, ya itu tadi berbahaya sekali. Oleh karena itu saya mendorong pemerintah untuk membuat lumbung pangan desa, dan ini harus melibatkan mahasiswa Fakultas Pertanian untuk mendorong desa-desa itu punya lumbung dan ketersediaan harus ada, makanya perlu transparansi. Itu saja harapan saya. Jadi teorinya bisa diambil dari teori lumbung pangan desa untuk teknologi ditingkatkan, kemudian dari sini mahasiswa Fakultas Pertanian bisa melihat pakai HP mana desa-desa yang sudah panen, mana yang sudah memasukkan ke dalam lumbung dan sebagainya. Pakai HP sekarang kan bisa semuanya dilakukan, asal ada transparansi dan kemauan. Itu aja. Terima kasih. Berarti highlightnya itu transparansi. Benar. Transparansi itu penting. Benar. Oke, sekian dari podcast kami hari ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Tagline dulu ya Pak. Iya. Bisa hijrah, bincang santai bareng Himagri, jangan marah.